Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Sebelum menyapa pemirsa di rumah, Ali ingin sapa dulu yang ada di Masjid MNC Kebon Siri. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana nih? Al-Mujahidin Cikarang Utara Bekasi. Terima kasih udah sampai di sini. Mudah-mudahan banyak berkah ilmu yang kita dapatkan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada 3 judul yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ketika semua belum waktunya. Biar KTD udah kemana kalau belum waktunya belum nyampe ya. Dan yang kedua, mudahnya wanita masuk surga. Bu, pengen masuk surga? Pengen? Sama, saya juga. Kita sambil doain ya. Yang ketiga nih Masya Allah ya, jalan bersama meski berbeda. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo, Syekh Ahmad Al Misri, dan nanti kita akan ngaji bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Syam. Dan seperti biasa, Ali ingin menginformasikan terus ya, jangan pada mulai nggak menjaga 5M-nya nih ya. Yang pertama yang harus kita jaga, ini udah bukan 3M lagi tapi 5M. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan. Yang ketiga membatasi mobilitas atau pergerakan kita ya. Masya Allah ya. Baik pemirsa di rumah, langsung aja kita akan membahas tema kita yang pertama bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya muliakan, para guru, Syekh Ahmad Misri, Ustadz Syam, Bang Ali Zainal, Ananda Dana, dan semua jemaah majelis taklim apa ini? Al-Muhajirin dari Cikarang Utara, Bekasi. Mujahidin, insyaallah semuanya seger-seger semua nih, alhamdulillah. Udah sarapan kan? Insyaallah. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita adalah ketika segala sesuatu belum waktunya. Jadi kita diminta sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ridho atas ketetapan Allah. Dan hidup itu kuncinya cuma 3 bu. Berapa bu? 3. 1 syukur atas segala nikmat Allah. Yang kedua adalah sabar kalau Allah uji. Dan yang ketiga adalah ridho atas segala ketetapan Allah.
Kalau kita enggak mau jalanin 3 ini, kata Allah dalam sebuah diskusi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orang yang tidak mau syukur atas nikmat yang aku berikan, siapa orang yang enggak sabar kalau aku uji, siapa orang yang enggak ridho atas ketetapanku, maka keluarlah dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi Masya Allah, kalau Allah sudah ancam kayak begitu, hidup kita bakal sempit. Udah enggak ada nikmat-nikmatnya lagi. Tapi sebaliknya, kalau orang yang bisa syukur atas nikmat Allah, dia sabar kalau Allah uji, dan dia ridho atas segala ketetapan Allah, maka dia bisa ngerasakan surga meskipun belum mati, Bang Ali. Jadi hidup itu bakal nikmat. Maka segala sesuatunya kalau belum waktunya, sabar. Kemarin kita puasa Ramadan, mudah-mudahan semuanya full. Iya Bu? Hah? Ini umurnya kayaknya udah full ya. Jadi Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan. Siapa sih yang suka mengerjakan puasa? Hanya hamba-hamba Allah yang beriman. Hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hanya orang yang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau jelang Ramadan, misal tinggal sehari 2 hari lagi, kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini makan siang terakhir kita nih kalau sebelum Ramadan. Benar Bang Ali? Tahu kenapa? Rasanya selama Ramadan ntar nggak bakal makan siang lagi, ntar dia berat tuh. Tapi ketahuilah kadang-kadang kalau Allah ambil satu nikmat dari kita, itu Bu, Pak, bukanlah ujian, bukanlah cobaan, dia bakal menjadi nikmat paling indah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini, kita puasa biasanya berapa jam tuh dari subuh sampai maghrib? 13 jam, 14 jam. Maka kita ngerasain lapar, benar Pak? Kita ngerasain aus, benar Bu? Maka dahaga yang kita rasakan itu Masya Allah. Tapi Insya Allah dimanapun juga, acara yang ratingnya paling tinggi bulan Ramadan itu apa Bang Ali? Azan maghrib, benar gak? Jadi semua orang pada nunggu. Makanan udah tersaji di depan kita, minuman kelihatannya semuanya nikmat, tapi kalau belum Allah izinkan, waktunya belum tiba, maka kita nih nggak ada yang berani makan atau minum. Tapi Masya Allah, rahmati Allah, begitu terdengar azan maghrib, Anda akan lihat rahmati Allah, orang ngangkat tangan, bersyukur pada Allah dengan ucapan verbal yang jelas. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Masih hafal nggak doanya? Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhama. Apalagi kalau buka puasa berjamaah itu, kita ngedengar suaranya jelas orang baca itu. Tapi di luar Ramadan, bulan Syawal kayak begini, mau di restoran, mau di rumah, mau di kantin, mau di kafe, mau di depan juga, pernah nggak Bu, Pak, ngelihat orang mau makan, ngangkat tangan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pernah dengar? Pernah dengar? Di luar Ramadan. Maka kalau ada nih potong kuping masing-masing. Maknanya adalah apa sih bedanya makanan di bulan Ramadan sama makanan di luar Ramadan? Rupanya ketika Allah cabut satu nikmat dari kita, dia itu bukan azab, dia bukan hukuman, tapi begitu Allah halalkan lagi, Allah hadirkan lagi, sesungguhnya Allah pengen ngasih tahu bahwa seteguk air nikmatku luar biasa harganya. Satu biji korma yang Allah berikan itu betapa mahal harganya. Dan di luar Ramadan kita nggak mampu bersyukur seperti itu. Maka kalau belum tiba waktunya, maka nikmati. Allah pengen ngantarkan kita menuju derajat yang mulia. Nada dibacain tuh. Ayat 216 surah Al-Baqarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci sesuatu, sama. Itu tadi ayatnya tentang jihad. Bapak kira-kira kalau suruh berangkat jihad siap apa enggak kira-kira? Hah? Yang ngomong siap cuma satu orang, Mali.
Pasti bakal kepikiran istri di rumah, benar Pak? Bakal kepikiran anak, bakal kepikiran pekerjaan. Enggak semua orang siap untuk jihad. Tapi kata Allah, boleh jadi kalian benci sesuatu, itu lebih baik untuk kalian. Boleh jadi kalian cinta sesuatu, itu buruk buat kalian. Allah mah tahu, kita nih nggak tahu. Dan sesungguhnya kalau Allah tetapkan sesuatu buat kita, maka ridho, menerima ketetapan Allah. Siap nggak kira-kira? Ustadz mau ajarin doa, mau nggak diajarin doa? Doa ini hadirin hadirat sekalian, pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, kalau kita baca setiap pagi, maka Allah bakal ridho sama kita. Amin. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, man qara idza asbaha, siapa yang baca doa ini di waktu pagi, wajabat lahul jannah, wajib untuknya masuk surga. Amin. Yang hafal doa ini mudah-mudahan masuk surga semua. Lebih dahsyatnya lagi dalam sebuah riwayat lain, Rasul mengatakan, man qara'a, siapa yang baca doa ini, fa nabihi zaim, nanti di hari kiamat aku akan jadi penolongnya, pemimpinnya. Hatta udkhiluhul jannah, thumma la akhudanna biyadi, aku akan gamit tangannya. Hatta udkhilul jannah, aku sendiri yang akan antarkan dia masuk surga. Amin. Sekarang Ustadz mau lihat siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Ayo. Ini pada nggak mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan. Pertanyaan yang kedua, yang mau masuk surga diantri nama Rasul, angkat tangan. Masya Allah. Nah ini doanya nih, Ustadz ajarin. Siap? Apa doanya? Doanya ini biasanya Bang Ali kalau Ustadz ngajarin di mana-mana, di majelis-majelis, di masjid-masjid, sekali dibacain langsung pada apal. Nggak tahu nih Masjid Al-Mujahidin jemaahnya pada apal apa enggak? Siap kira-kira? Ikutin Ustadz ya. Jemaah yang di rumah juga ikutin. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Raditu billahi rabba. Coba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya. Insyaallah udah hafal belum? Hafal? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Raditu wabi Muhammadin. Insyaallah. Mau nambah wa rasulan juga boleh. Apa tuh Ustadz? Kok bisa membuat Allah ridho? Kita diwajibkan masuk surga oleh Rasulullah, dan dahsyatnya lagi masuk surga dibimbing, dituntun tangan kita oleh Rasulullah masuk surga. Amin. Raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah engkau Rabbku. Wabil islami dina, aku ridho ya Allah Islam dengan segala ketentuannya adalah agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah nabiku, pedomanku, pemimpinku. Maka kalau kita ucapkan itu di waktu pagi, ibu bapak, waktu kapan? Pagi. Habis subuh boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh, duha boleh. Maka kita baca doa itu, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Dan nanti di hari kiamat, kita semuanya dicari sama Rasulullah. Oh itu yang suka baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan, ditarik tangan kita masuk ke surga. Allahumma amin. Maka ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalin tuh. Ketika segala sesuatu belum tiba waktunya, maka kalau belum Allah izinkan, jangan. Termasuk juga Bu, kalau Allah larang, Pak, kalau Allah haramkan, jangan coba-coba deket. Jangan hidup kita jauh dari Allah, senang bermaksiat, tidak taat, berani menantang Allah subhanahu wa ta'ala, jangan. Karena sesungguhnya kalau kita ini nunggu itu nyebelin, tapi Allah nggak pernah sebel menunggu kita. Allah nungguin kita. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat. Meskipun kita nih banyak dosa, ditungguin sama Allah. Di zaman Bani Israel, ikhwatalima rahmati Allah, kemarau berkepanjangan. Lalu kemudian orang-orang datang kepada Musa. Lalu Musa kemudian bilang kepada kaumnya, kita bakal doa minta sama Allah. Kumpul di padang 70.000 Bani Israel, Bang Ali.
Maka kemudian mintalah Musa. Berjam-jam dia doa, jangankan hujan turun, mendung juga enggak. Musa bilang sama Allah, ya Allah, kenapa hujan kau enggak turun? Padahal kami sudah meminta padamu ya Allah. Allah bilang, ketahuilah bahwa rahmatku berupa hujan tidak aku turunkan karena ada satu orang sudah 40 tahun dia bermaksiat. Dia tidak bertobat padaku. Rupanya hanya gara-gara satu orang sembangsa itu sial. Wa ta'ala rahmati Allah, Musa langsung berdiri. Ya qaumi unsyidukum billah. Wahai kaumku, aku bersumpah di hadapan kalian. Allah tidak turunkan hujan. Rupanya gara-gara satu orang sial. Durjana, durhaka, tukang maksiat. Dia bermaksiat 40 tahun. Tapi dia tidak bertobat padaku. Tiba-tiba suaranya Musa menggelegar. Wahai durjana, keluar dari barisan kami. Agar Allah ampuni kami dan Allah turunkan hujan. Pak, Bu, semua orang menoleh kanan kiri berharap ada orang yang keluar. Termasuk orang yang dimaksud sama Allah. Dia tahu dia yang dimaksud sama Allah dan Musa. Tapi dia nengok kanan nengok kiri. Tahu kenapa? Dia berharap ada orang yang lebih bejat dari dia. Dia nggak keluar sampai dia ngerti yang dimaksud Allah adalah dirinya. Dia bilang dalam hati dia nggak keluar, ya Allah jangan sampai kau buka aibku ya Allah. Aku bertobat padamu, aku mohon ampun. Baru begitu terjadi hotel iman, Allah turunkan hujan yang lebat. Musa bertanya, ya Allah, belum ada satupun yang keluar dari barisan, kenapa engkau turunkan hujan? Allah dengan girang mengatakan, ketahuilah bahwa hambaku yang 40 tahun maksiat, dia sudah bertobat padaku. Musa, aku bahagia, aku gembira, menanti dia datang kepadaku. Dan hotel iman rahmati Allah, Musa kemudian bilang, ya Allah tunjukkan padaku siapa orangnya, agar aku beri dia kabar gembira. Tahu jawaban Allah? Allah bilang gini, Musa 40 tahun dia maksiat, aku tutupi aibnya. Aku as-sattar, zat yang maha menutupi aib hamba-hambaku. Akankah ketika dia tobat padaku, malah aku tunjukkan padamu siapa si pemaksiat itu? Tidak Musa, aku as-sattar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nikmatnya ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tema yang sangat luar biasa nih. Mudahnya wanita masuk surga bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.